Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agustri Ferawati, Adelia Octavian, Ras Ahlul Istiqomah, Novita Wahyuning Tias, dan Muhammad Anas Khairuzain. Di sini kami akan menjelaskan mengenai memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pengendalian dan peran manajemen. Jadi perusahaan menghadapi berbagai resiko dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengendalian untuk menghadapi dan mengelola resiko tersebut. Pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi organisasi dalam berbagai hal. Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendali, resiko hal tersebut akan menjadi permasalahan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengendalian yang efektif merupakan ukuran untuk menjamin bahwa operasi dapat berjalan sukses dan dapat mengamankan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dirancang oleh manajemen dan dilakukan oleh personil di semua tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas proses operasi, kesandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian ada peran auditor internal dalam pengendalian perusahaan. International Standard for the Professional Practice of Auditing atau IPPF yang diterbitkan oleh IIA pada tahun 2012 mengatur peran auditor internal dalam pengendalian internal. Di sini ada beberapa praktik standar yang mengatur hal tersebut, yaitu pada IPPF 2130 pengendalian audit internal membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, kemudian efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Berdasarkan peran IPPF tersebut, peran auditor adalah membantu manajemen dalam memelihara sistem pengendalian yang memadai dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menaksir area-area yang beresiko tinggi yang merupakan tujuan utama dari pengendalian. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menjalankan program untuk meninjau sistem pencegahan resiko. Kemudian yang ketiga, meninjau setiap sistem yang dengan melakukan pengujian, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk mempertimbangkan pencapaian kelima tujuan pokok pengendalian. Kemudian yang keempat, memberikan masukan kepada manajemen apakah pengendalian berjalan dengan tepat dan efektif atau tidak, apakah pelaksanaan mendorong pencapaian tujuan sistem dalam pengendalian. Kemudian yang kelima, merekomendasikan saran-saran yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pengendalian. Kemudian yang keenam yaitu melakukan audit tindak lanjut untuk mengetahui apakah manajemen telah melaksanakan rekomendasi audit yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu kerangka kerja KOSO. Dalam hal ini diperlukan kerangka kerja dalam pengendalian untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang memadai. Beberapa pendapat menyatakan bahwa lingkungan pengendalian memberikan inspirasi kepada organisasi untuk menyusun kerangka kerja yang tepat. Kerangka kerja memberikan panduan kepada lingkungan pengendalian sehingga memungkinkan organisasi mengembangkan strategi pengendaliannya dalam rangka merepus penaksiran berbagai resiko dalam pencapaian tujuan. Penafsiran resiko dengan perancangan dan pengendalian akan dipisahkan jika tidak ada kerangka kerja pengendalian yang jelas. Pemisahan penilaian resiko dan perancangan pengendalian tidak akan memberikan manfaat dan nilai yang tinggi bagi pengendalian internal organisasi. Kerangka kerja ini menyediakan 3 kategori tujuan yang memungkinkan organisasi berfokus pada beragam aspek pengendalian. Tujuan tersebut yang pertama yaitu tujuan operasi atau operation objective. Tujuan ini berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan
entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan serta pemeliharaan aset dari rugi. Kemudian yang kedua adalah tujuan pelaporan atau reporting objective. Nah, di sini tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan keuangan internal dan eksternal serta mencakup aspek reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi, atau aspek lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diakui oleh pembuat standar atau entitas pembuat kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kepatuhan atau compliance objective. Nah, tujuan ini berkaitan dengan ketaatan atas hukum dan aturan di mana entitas itu menjadi subjek. Kemudian di sini Koso mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki 5 unsur. Nah, 5 unsur ini mencakup yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pemantauan pengendalian. Penilaian risiko. Pengendalian yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian risiko yang dihadapi oleh organisasi, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang kedua, menaksir risiko yang berpengaruh cukup signifikan. Yang ketiga, menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola risiko. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen yang telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memberikan jaminan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilakukan. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibangun oleh manajemen dan karyawan. Kunci lingkungan pengendalian adalah yang pertama, integritas dan etika, yang kedua, komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga, struktur organisasi, yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, yang kelima, praktik dan kebijakan sumber daya, informasi dan komunikasi. Dalam menjalankan dan mengendalikan operasinya, manajemen harus mengkomunikasikan kejadian yang relevan, andal, dan tepat waktu. Semua personel harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang melakukan pengendalian terhadap tanggung jawabnya. Diperlukan juga komunikasi yang efektif dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, penyusun peraturan, dan pemegang. Pemantauan. Sistem pengendalian internal saling berkaitan dengan aktivitas operasi entitas, dan sistem ini ada karena alasan bisnis yang sangat penting. Pengendalian internal akan sangat efektif jika dapat menjadi infrastruktur bagi entitas dan bagian dari instansi perusahaan. Dengan menjalankan pengendalian dapat mendorong inisiasi kualitas, menghindari biaya yang tidak penting, dan memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan kondisi. Kerangka kerja pengendalian. Pengendalian mencangkup berbagai elemen di dalam organisasi, termasuk sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas, yang secara bersama-sama membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas pengendalian tidak hanya dapat diukur dari kriteria yang terpisah-pisah, karena kriteria-kriteria tersebut saling berkaitan. Pengendalian lebih sebagai nilai etik dan kepercayaan, karena hal tersebut merupakan mekanisme standar dan sukarela. Pengendalian mencangkup identifikasi dan pengurangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ferawati. Di sini saya akan bahas mengenai keterkaitan antara COSO dan COBIT 5. Jadi untuk konsep dasar kerangka kerja COSO sendiri mempunyai tujuan dikenal sebagai tujuan organisasi, tujuan terkait TI, dan tujuan enabler yang membentuk tujuan tiap tahapan dan mengidentifikasi fokus kerangka kerja COBIT 5. Tujuan perusahaan dan tujuan terkait TI bersifat umum dan berdasarkan 4 kuadran dari pendekatan balance scorecard. Tujuan enabler merupakan bagian dari model enabler umum
Cobit 5 dan menyasar kualitas intrinsik, kualitas konseptual, dan ketercapaian tujuan. Untuk prosesnya sendiri, kerangka kerja Cobit 5 dibangun atas 7 jenis pengelolaan dan penataan enabler yang digunakan sesuai tingkat keragaman oleh semua perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Panduan proses yang mendukung Cobit 5 termasuk pengendalian praktik dan aktivitas mereka. Banyak menggunakan Cobit berorientasi proses karena serangkaian proses merupakan fokus penting dalam versi awal Cobit. Pada bagian personal sendiri merupakan hal penting dalam kerangka Cobit 5 dan dimaksudkan dalam elemen enabler personal, keahlian, dan kompetensi. Serangkaian proses enabler Cobit 5 mengarahkan peranan RACI, kartu jejaring seseorang terhadap serangkaian proses. Pada bagian Reasonable Assurance, Cobit 5 memberikan dasar yang kuat di mana kepastian atas penyusunan gate dapat terpenuhi. Sebagian proses utama pengelolaan monitor, evaluate, dan assess, perhatiannya berfokus pada kinerja dan kesesuaian, pengendalian internal yang mencukupi, dan pemenuhan legalitas dan aturan eksternal. Selanjutnya pada adaptable, Cobit 5 merupakan kerangka kerja fleksibel yang dapat disesuaikan untuk mendukung desain, pengembangan, dan penerapan penyusunan gate dalam satu perusahaan. Selanjutnya, mengenai keterkaitan komponen dan isi kerangka kerja Cobit 5, pengendalian internal COSO, kerangka kerja terintegrasi memberikan dasar kuat untuk memulai membangun dan menilai penyusunan pengendalian internal serta menghubungkan semua bagian. Demikian halnya, kerangka kerja Cobit 5 memberikan dasar untuk mulai membangun, meningkatkan, dan menilai penyusunan gate, di mana terdapat 5 prinsip utama dalam Cobit 5. Yang pertama ada meeting stakeholder needs, yang kedua covering enterprise end-to-end, yang ketiga applying a single integrate, yang keempat enabling a holistic approach, yang kelima separating governance from management. Pada prinsip yang pertama, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi prinsip pertama dalam prinsip Cobit 5 adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Kebutuhan pemangku kepentingan merupakan dasar utama dalam mengarahkan setiap kegiatan dan bentuk tata kelola suatu entitas. Semua kebutuhan dari setiap pemangku kepentingan harus mampu ditransformasikan dalam bentuk kebijakan dan pengendalian yang tepat. Untuk yang selanjutnya mengenai penjenjangan tujuan berdasar PSC dengan tujuan bisnis, tujuan terkait TI, dan tujuan pemicu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap 1 mengenai faktor pemengaruh kebutuhan pemangku kepentingan, di mana kebutuhan pemangku kepentingan pada umumnya dipengaruhi oleh sejumlah penggerak, di antaranya lingkungan bisnis dan peraturan yang berubah, perubahan strategi, dan munculnya teknologi baru. Yang kedua, penjenjangan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi tujuan entitas. Tujuan-tujuan perusahaan tersebut telah dikembangkan menggunakan dimensi balance score, dan PSC tersebut merepresentasikan sebuah daftar tujuan-tujuan yang umum digunakan. Pada tahap 3, tujuan entitas diturunkan menjadi tujuan yang berhubungan dengan TI. Pencapaian tujuan entitas memerlukan sejumlah hasil-hasil yang berhubungan dengan TI, yang diwakili oleh tujuan-tujuan TI. Tujuan-tujuan yang berhubungan dengan TI disusun dengan dimensi-dimensi dalam IT. Selanjutnya pada tahap 4, tujuan TI diturunkan menjadi tujuan pemicu. Mencapai tujuan TI membutuhkan penerapan yang sukses dalam penggunaan sejumlah pemicu. Pemicu meliputi proses, struktur organisasi, dan informasi. Dan untuk tiap pemicu, serangkaian tujuan yang spesifik dapat didefinisikan untuk mendukung tujuan TI. Komponen kunci sistem tata kelola mencakup aspek pemicu tata kelola, cakupan tata kelola dan peran, aktivitas, dan keterkaitan antar bagian. Tujuan tata kelola adalah penciptaan nilai. Sistem tata kelola akan terbentuk dengan mempertimbangkan pemicu dan cakupan tata kelola. Pemicu tata kelola adalah sumber daya organisasi untuk tata kelola seperti kerangka, kerja, prinsip, struktur, proses, dan praktik. Sumber daya entitas juga termasuk sebagai pemicu tata kelola seperti misalnya kemampuan layanan, manusia, dan informasi. Kekurangan sumber daya atau pemicu dapat mempengaruhi kemampuan suatu entitas dalam menciptakan sebuah nilai. Tata kelola dapat diterapkan pada seluruh entitas, suatu aset yang tampak maupun tak tampak, dan sebagainya.
Untuk dapat melaksanakan tata kelola TI secara efektif dan efisien, suatu entitas memerlukan satu pendekatan menyeluruh yang mampu melibatkan seluruh komponen terkait yang berinteraksi secara sinergis dalam mencapai tujuan entitas. COVID 5 menjelaskan 7 kategori pemicu, yaitu yang pertama adalah proses, menjelaskan serangkaian aktivitas dan praktik yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan output dalam mendukung pencapaian tujuan TI secara menyeluruh. 2. Struktur organisasi merupakan kunci untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Ketiga, budaya, etika, dan kebiasaan, baik dari individu maupun organisasi, sering diremehkan sebagai salah satu kunci sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Keempat, prinsip kebijakan dan kerangka kerja merupakan sarana untuk menerjemahkan kebiasaan-kebiasaan yang diinginkan menjadi satu panduan praktik untuk manajemen sehari-hari. Kelima, informasi melingkupi seluruh jenis organisasi dan termasuk semua informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar perusahaan dapat berjalan dan dikelola dengan baik. Keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan dan pengolahan teknologi informasi bagi perusahaan. Yang terakhir adalah manusia, kemampuan, dan kompetensi berhubungan dengan manusia dan diperlukan untuk keberhasilan semua aktivitas dan untuk menentukan keputusan yang tepat serta untuk mengambil tindakan korektif. Perbedaan utama dalam memahami konsep pemisahan tata kelola dan manajemen dalam model kunci COVID-5 adalah bahwa tata kelola menggambarkan bagaimana entitas menyusun struktur dan fungsi masing-masing bagian dalam mengupayakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pemangku kepentingan. Adapun manajemen merupakan aspek merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau setiap aktivitas yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan. Tata kelola harusnya menjadi dasar bagaimana entitas merumuskan format manajemen untuk mencapai tujuan. Begitu pula sebaliknya, manajemen dapat memanfaatkan tata kelola yang ada untuk mendukung manajemen. Mekanisme pengendalian harus mencakup hal-hal tertentu, seperti yang pertama adalah mekanisme pengendalian harus didefinisikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penggunaannya. Jika prosedur tidak dimengerti oleh karyawan, akan menimbulkan masalah mengenai kesesuaiannya. Prosedur harus mudah untuk dioperasikan dan masuk akal. Yang kedua adalah mekanisme harus dijalankan untuk memantau pelaksanaan pengendalian. Pengendalian adalah proses yang dimulai dengan penyusunan standar dan diakhiri dengan peninjauan apakah pelaksanaan telah sukses. Yang ketiga adalah mekanisme harus disetujui oleh manajemen dan karyawan yang akan melaksanakannya. Faktor tersebut dapat digunakan oleh auditor untuk meyakinkan bahwa manajer telah menyetujui berbagai akibat yang akan timbul dari sistem pengendalian internal. Pengendalian pokok dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah pengendalian direktif, untuk meyakinkan bahwa terdapat perintah dan petunjuk yang jelas untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengendalian preventif, untuk meyakinkan bahwa sistem telah dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan. Yang ketiga adalah pengendalian detektif, untuk mengoreksi kesalahan transaksi yang tidak terhindarkan. Dan yang terakhir adalah pengendalian korektif, untuk menjamin bahwa masalah yang teridentifikasi telah ditangani dengan tepat. Baik, di sini saya Adelia Octavian akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengendalian. Di sini mekanisme pengendalian yang diaplikasikan dalam praktik meliputi otorisasi, pembatasan akses fisik, supervisi, pemeriksaan kesesuaian, manual prosedur, praktik pengembangan rekrutmen karyawan, pemisahan tanggung jawab, struktur organisasi, dokumen yang bernomor urut, dan pengendalian alat tulis kantor, rekonsiliasi manajemen usaha untuk memperoleh proyek dan manajemen, serta yang terakhir adalah pengendalian sistem. Selanjutnya adalah kesesuaian pengendalian. Di sini beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai, yaitu 1. Wewenang manajemen senior untuk mengesampingkan pengendalian yang sedang berjalan. Yang kedua, tidak adanya karyawan dan jabatan yang kosong. Yang ketiga, budaya pengendalian yang jelek. Yang keempat, kolusi oleh karyawan. Yang kelima, bergantung pada indikator kinerja tunggal. Yang keenam, bergantung pada masa lalu. Yang ketujuh, pencatatan transaksi yang tidak akurat. Yang
terakhir adalah delegasi tugas yang tidak terkontrol. Selanjutnya mengenai peninjauan dan evaluasi pengendalian. Di sini auditor akan meninjau struktur pengendalian internal pada audit yang diaudit. Peninjauan sistem pengendalian internal dilakukan dengan mendiskusikan prosedur pengendalian, metode, dan rencana. Selain itu, untuk membantu evaluasi sistem pengendalian internal, auditor harus mempertimbangkan A. Jenis kesalahan dan ketidakteraturan yang dapat timbul, B. Prosedur pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakteraturan, C. Apakah prosedur telah digunakan dan diikuti dengan memuaskan, D. Kelemahan yang menimbulkan kesalahan dan ketidakteraturan, E. Sifat, waktu, dan besarnya prosedur audit yang digunakan sebagai akibat kelemahan tersebut, F. Metode audit digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.